Ya, pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani terkait harapan agar Provinsi Sumatera Barat mendukung Pancasila ini menuai polemik. Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Dapil Sumbar 1 Andre Rosiade meminta Puan untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut. Jawa Timur, ya, tolong semuanya. Di sela-sela pengumuman calon kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada Serentak 2020 mendatang, Puan Maharani menyelipkan harapan untuk Provinsi Sumatera Barat agar bisa menjadi provinsi yang mendukung Pancasila. Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Dr. Randes Haji Ali Mukni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan ini pun menuai kontroversi dan banyak mendapat komentar dari berbagai pihak. Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Dapil Sumbar 1, Andre Rosiade meminta agar Puan mengklarifikasi pernyataannya. Notabene adalah orang Minang atau masyarakat Sumatera Barat. Nah, saya menyarankan kepada Mbak Puan ya untuk segera saja mengklarifikasi masalah ini supaya tidak berlarut-larut. Sekali lagi saya punya prasangka yang sangat baik bahwa Mbak Puan tidak bermaksud untuk mendiskreditkan masyarakat Sumatera Barat. Dan yang perlu dipahami, kami warga Sumatera Barat, ya, warga Minang, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI bagi kami adalah final. Jadi jangan ragukan nilai Pancasila. Lalu apakah pernyataan Mbak Puan bisa saja disebabkan karena PDI Perjuangan kalah di Sumatera Barat? Ya saya tidak tahu. Tapi sekali lagi masyarakat Sumbar adalah pemilih yang rasional dan objektif. Sementara itu banyak pihak yang mengungkit bahwa yang mendirikan bangsa dan ikut menggagas Pancasila adalah Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Tahrir, dan Tan Malaka. Kecuali Soekarno, ketiganya merupakan pahlawan nasional kelahiran Sumatera Barat. Bahkan M. Natsir yang merupakan pejuang kemerdekaan kelahiran Sumatera Barat dikenal sebagai Bapak NKRI. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pernyataan Puan soal Pancasilaisme warga Sumatera Barat terus menuai kontroversi. Bahkan Puan dilaporkan ke polisi. Apa yang harus dilakukan Puan? Kami akan membahasnya bersama anggota DPD asal Sumatera Barat, Alirman Sori, dan politikus PDI Perjuangan, Kapitra Ampera. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapitra dan Pak Alirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Alirman terlebih dahulu. Pak Alirman, bagaimana tanggapan Anda terkait pernyataan Ibu Puan agar masyarakat Minang dukung Pancasila? Ya, saya juga merasa prihatin ya dan kaget juga ketika mulai heboh soal adanya pernyataan Mbak Puan di sela-sela waktu itu beliau membacakan rekomendasi dukungan untuk calon gubernur Provinsi Sumatera Barat, Pak Mulyadi, Insinyur Mulyadi, dan Bapak Dr. Randes Haji Ali Mukni. Nah, di sela pengumuman itu terselip pernyataan beliau, ya, semoga Provinsi Sumatera Barat mendukung negara Pancasila. Nah, inilah yang membuat masyarakat Sumatera Barat, baik yang ada di rantau maupun di tanah, merasa tersinggung atas pernyataan itu. Karena memang sedikit bisa kita kita nilai bahwa pernyataan itu seolah-olah bahwa selama ini masyarakat Sumatera Barat dukung negara Pancasila. Nah, banyak hal yang diperdebatkan. Saya tidak masuk terlalu jauh soal bagaimana peran orang Sumatera Barat, tokoh-tokoh Sumatera Barat dalam perjuangan bangsa ini, termasuk juga mempersiapkan konsep-konsep Pancasila. Ya. Tapi yang paling penting, pernyataan itu telah menyinggung perasaan orang Sumatera Barat. Baik. Apa perlu Ibu Puan mengklarifikasinya? Nah, saya di beberapa media online dan media cetak juga menyampaikan, mengimbau
Pak Puan untuk segera mengklarifikasi, ya, karena dengan mengklarifikasi itu beliau bisa menjelaskan apa maksud dan tujuan yang terkandung dari pernyataan beliau. Nah, kalau digunakan orang ketiga atau juru bicara yang diminta untuk menyampaikan, saya kira itu kurang kena ya. Karena Pak Puan yang tahu substansi yang sesungguhnya. Baik, dianggap sudah menyinggung dan perlu klarifikasi. Bagaimana Pak Kapitra? Ya, saya katakan nggak perlu. Kita ini terlalu mudah tersinggung, terlalu mudah marah. Padahal kita Sumatera Barat jelas di abad-abad sebelum kemerdekaan, di waktu kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, memproduksi orang-orang besar, memproduksi tokoh-tokoh nasional yang juga merumuskan tentang prinsip-prinsip dasar berbangsa bernegara yang tertuang dalam Pancasila, dan juga memperjuangkan kemerdekaan ini dengan kebesaran, dengan adab, dengan etika, dengan intelektual yang mungkin bisa melampaui tingkat daerah-daerah yang lain. Seharusnya orang Sumatera Barat bangga punya Puan Maharani. Dalam dirinya menetes dua darah pejuang. Baik. Darah dari Soekarno dan darah dari bapaknya Taufik Kemas yang at least juga masih ada darah Sumatera Barat. Baik, Pak Dan Kapitra. apa yang disampaikan, sebentar, apa yang disampaikan oleh Mbak Puan Maharani bukanlah ingin mendiskreditkan, bukan pula ingin menvonis atau menuding, kata seolah-olah tidak mempunyai kepastian dari suatu perbuatan. Mbak Puan berdoa, berharap dan mengingatkan bahwa Republik ini, Pancasila itu adalah andil sebagian dari tokoh-tokoh Sumatera Barat. Baik. Tidak ada yang salah dari doa itu, dari harapan itu. Kita terlalu mendramatisasi, terlalu berlebihan menyikapnya itu. Jadi tidak perlu klarifikasi begitu ya Pak Kapitra? Saya pikir tidak perlu ada klarifikasi karena itu bentuk dari doa, harapan untuk mengingatkan dan menguatkan Sumatera sebagai pilar perjuangan Republik ini. Sumatera Barat sebagai garda terdepan bersama-sama dengan Bung Karno untuk merumuskan arah bangsa ini. Baik. Dari sebelum kemerdekaan sampai hari ini. Dan itu harapan supaya kita konsisten untuk menjaga, merawat apa yang telah kita produksikan, apa yang telah kita lahirkan, atau apa yang telah Sumatera Barat lahirkan, yang sekarang menjadi pedoman seluruh kehidupan bernegara dari Sabang sampai Merauke. Silakan Pak Lirman. Ya, saya kira kalau Pak Kapitra ngomong segitu, saya juga tidak bisa menyalahkan. Ya. Itu kan pendapat beliau. Tapi pendapat saya sebagai orang Sumatera Barat, ya, menurut saya sangat penting Mbak Puan untuk mengklarifikasi. Saya Pak Lirman juga orang Pariaman, Sumatera Barat. Tahu saya Bang. Ya, dan saya pernah dari calon gubernur di Sumatera Barat. Iya. Dan justru calon PDIP yang menjadi gubernur Sumatera Barat. Iya. Nah, Iya. Bapak saya sekampung dan Bapak di Painan. Iya, kita pernah ketemu di rumah makan saya Pak di Senia. Iya. Jadi bapaknya orang Padang Pak, Padang Kota. Siap. Iya. Tapi berbeda pandangan tidak ada masalah. Oh ya. Ini kan hanya untuk uruskan dan kita tidak ada perbedaan sebenarnya. Tapi dalam konteks ini kita harus menyikapi apa yang berkembang di ranah dan di rantau. Memang saya setuju tidak boleh berlebihan, ya. Karena kita kan konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, Jadi Pak Lirman, ya. apa aspek dari pernyataan Ibu Puan yang ini dianggap menyinggung? Di mananya? Apakah benar-benar dikata memang kurang mendukung Pancasila seperti itu? Ya, terkesan seperti itu. Semoga Provinsi Sumatera Barat mendukung negara Pancasila. Karena Pancasila seperti yang dikatakan Bang Kapitra tadi ini ya, ini kan azas dasar. Sudah final dia, nggak perlu diperdebatkan lagi. Selama ini Sumatera Barat nggak ada masalah soal Pancasila. Semuanya berjalan dengan baik. Pak Lirman, kita tahu
dalam dekade setelah kemerdekaan ada memang kelompok masyarakat, juga ada sejarah yang mencatat bahwa Sumatera Barat pernah juga mengadakan perlawanan terhadap penghapusan oleh PRRI semesta. Dan belakangan ini juga kita tidak boleh tutup mata, ada perkembangan politik yang membawa yang Islam sebagai jorgan-jorgan politik. Sementara Pancasila itu adalah produk sebagian orang Sumatera Barat yang sudah mendesainnya, merancangnya bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan keyakinan mayoritas orang Sumatera Barat sebagai orang Islam. Jadi Mbak Puan hanya tidak mengeluarkan statement atau pidato, tapi dia berharap dalam doanya. Siapa yang bisa diberi otoritas ketika orang berdoa, lalu ada kelompok lain yang marah. Sementara doa itu doa yang positif. Itulah bukan menuding, itu hanya mengingatkan dan menguatkan kembali komitmen Sumatera Barat untuk selalu menjaga apa yang telah dihasilkannya sebagai suatu yang sangat bernilai dalam dari abad ke abad untuk menyatukan Republik ini dalam bingkai Pancasila. Yang pidato pertama soal rumusan Pancasila itu adalah M. Yamin, orang Payakumbuh, orang Sumatera Barat. Dan yang diingatkan oleh Mbak Puan, apa yang sudah dibuat bersama-sama melalui Badan Persiapan Kemerdekaan, yang di situ ada juga Muhammad Hatta, ada Nasir dan sebagainya. Dan itu sebenarnya sebuah kebanggaan. Kalau ada orang yang mau mengingatkan kita atas apa yang telah kita hasilkan, saya pikir itu tidak perlu kita terlalu cepat marah, terlalu cepat bereaksi, seolah terkesan bahwa Mbak Puan mendiskreditkan, menuding dan sebagainya. Kita ini Pak, mohon maaf, Sumatera Barat ini orang-orang besar, orang-orang yang berhati besar dan berpikir besar, melahirkan karya-karya besar. Baik. Banyak orang bersentuhan dengan Sumatera Barat menjadi orang besar. Salah satunya juga Mbak Puan masih ada keturunan dari orang Sumatera Barat. Baik, silakan Pak Alirman. Ya, saya kira juga tidak seperti itu, bukan marah dan segala macam. Justru ya reaksi yang timbul itu kan meminta agar Mbak Puan menjelaskan. Kan kalimatnya gantung. Apa maksudnya semoga Provinsi Sumatera itu mendukung negara Pancasila? Kan harus dijelaskan. Nah, kalau dijelaskan orang bisa memahami maksud dan tujuannya. Nah, untuk itu kita juga tidak boleh reaktif. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera Barat yang segala macamnya, itu kan hak mereka untuk melakukan ya semacam protes ya, yang mereka lakukan juga secara damai kok. Ada yang melapor misalnya ke Barreskrim, itu hak mereka, dilindungi oleh konstitusi, kecuali mereka anarkis. Nah, untuk itu kalau saya dengan Pak Kafirta mungkin selesai soal memahaminya, tapi kan tidak semua kita sama. Nah, untuk itu, untuk dapat pemahaman yang sama, mestinya buka ruang. Saya memang berharap, sekali lagi saya katakan, Mbak Puan mesti mengklarifikasi atau menjelaskan kepada publik agar masyarakat Sumatera Barat, baik yang ada di Rana dan di Rantau, memahami. Jadi klarifikasi itu perlu begitu ya Pak Alirman? Perlu, karena ini bagian, nggak ada yang salah kalau minta klarifikasi. Beliau kan negarawan ya, nggak apa-apa. Beliau ini kan punya semua Republik ini. Menurut saya nggak ada yang salah kalau beliau menjelaskan. Kalau berat menyebut istilah klarifikasi, jelaskan. Baik, Pak Kapitra, untuk menenangkan sebagian warga Minang, sepertinya ini perlu klarifikasi. Bagaimana? Saya pikir tidak butuh itu. Suatu daerah yang besar harus menganggap masalah besar jadi kecil. Dan jangan pernah membuat masalah kecil menjadi besar. Itulah daerah yang besar, itulah orang-orang yang besar. Jadi dan menurut tidak ada niat, pihak PDIP ini masalah kecil ya Pak Kapitra ya? Tidak ada niat dan tidak ada pernyataan langsung yang menuding orang Sumatera Barat adalah orang yang tidak berpancasilais. Itu adalah suatu harapan yang mengingatkan dan menguatkan kembali sebuah komitmen Sumatera Barat sebagai orang-orang yang punya andil besar lahirnya Pancasila. Jadi saya tidak melihat perlunya klarifikasi.
Saya melihat ada terlalu dipolitisasi dan didramatisasi harapan dan doa Mbak Puan. Saya keberatan kalau Mbak Puan mengklarifikasi karena sebagai warga negara maupun sebagai tokoh partai dan apalagi sebagai ketua DPRD, dia dilindungi haknya untuk tadi Anda berharap bilang dipolitisasi, apakah memang PDIP ini kesulitan memang mendapatkan dukungan rakyat di Sumatera Barat secara spesifik? Kemarin di periode yang lalu itu yang jadi gubernur dari PDIP, Gamawan Fauzi itu diusung oleh PDIP dan PBB. Dan saya juga orang yang ikut dalam konstelasi pilkada itu. Pilkada pertama di Indonesia dilaksanakan di Sumatera Barat tahun 2005. Malahan yang menang justru dari calon yang diusung oleh PDIP. Tidak ada hubungan statement, tidak ada hubungan harapan itu. Doa itu dengan perolehan suara. Tidak ada hubungannya dengan konstelasi partai politik yang dalam pencaturan jumlah suara. Karena PDIP membuktikan kalau dia adalah partai yang bisa bergabung dengan siapapun. Baik dengan partai yang bersimbolkan keislaman, partai yang nasional religius maupun dengan partai nasionalis atau religius. Jadi PDIP adalah ingin mengatakan bahwa kebersamaan itu menjadi penting untuk membangun kesatuan kehidupan bernegara dan bangsa. Pak Lirman, kalau nanti ke depannya Ibu Puan tidak mengklarifikasi, apa yang akan dilakukan? Ya, kalau Mbak Puan tidak mengklarifikasi terhadap masyarakat Sumatera Barat, tentu ketidakpercayaan masyarakat kepada Mbak Puan semakin tinggi. Saya tidak mengaitkan dengan partai. Itu tidak mungkin terjadi. Jangan Mbak Fitra, jangan dulu gantian kita ngomong. Gantian, tadi saya menghormati Bapak ngomong. Sekarang saya ngomong, gantian kita. Ya, jadi kalau ada dikatakan orang tidak marah, orang Sumatera marah loh. Justru itu, marah dalam tanda kutip maksud saya, ya meminta penjelasan kepada Mbak Puan supaya clear apa yang salah kalau kami orang Sumatera Barat minta penjelasan lebih lanjut. Menurut saya ini sangat egaliter ya, sangat egaliter. Dan waktu itu saya tadi juga dapat laporan dari Medan ada aksi tanda tangan ya, atas pernyataan itu. Nah kita tidak mau memperlebar ini dengan menjelaskan Mbak Puan kembali bahwa maksud saya begini, sudah selesai mungkin. Jadi nggak melebar kemana-mana. Jadi syarat sederhana sekali ya. Jadi kalau ada mengatakan orang tidak marah, orang Sumatera marah dalam tanda kutip itu minta penjelasan lebih lanjut kepada Mbak Puan itu, Mbak. Itu yang diharapkan gitu. Baik, jadi memang ditunggu klarifikasinya agar tidak semakin liar ya interpretasi masyarakat terhadap pernyataan Bu Puan. Keluarga saya di Sumatera Barat nggak ada yang marah. Baik, oh iya, tentu kalau keluarga Bapak ya nggak marah. Baik. Saya satu-satunya terima kasih. PDI di keluarga saya tidak ada yang marah. Baik, semoga segera ada jalan keluar bersama ya, tidak menyinggung pihak manapun. Terima kasih Pak Kapiter, terima kasih Pak Lirman sudah bergabung bersama kami di Anyu Sore.